Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kita masih membahas materi kelas 8 semester 1, yaitu bab relasi dan fungsi. Untuk bagian pertama kita akan bahas tentang cara menyatakan relasi. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menyatakan sebuah relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan yang memasangkan dua himpunan. Jadi kalau kita bahas relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka yang dimaksud adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ada 3 cara menyatakan relasi seperti tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ibu contohkan ada 3 orang siswa, yaitu Indra, Tono, dan Andi. Mereka menyukai beberapa macam olahraga yang berbeda. Indra menyukai renang, voli, dan sepak bola, kemudian Tono menyukai voli dan basket, sedangkan Andi menyukai basket. Kemudian kalau kita akan menyatakan dalam relasi, yaitu diagram panah dan seterusnya tadi, pertama kita misalkan untuk siswanya kita tuliskan himpunannya adalah anggotanya Indra, Tono, dan Andi. Jadi untuk menuliskan himpunan, dulu sudah kalian pelajari di kelas 7, himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital, kemudian untuk menyebutkannya atau menuliskan anggotanya dimulai dengan kurung kurawal seperti ini dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Antar anggotanya dituliskan dengan tanda koma. Misalnya himpunan A adalah nama siswa, yaitu Indra, Tono, dan Andi. Kemudian himpunan B adalah olahraganya, yaitu renang, voli, sepak bola, dan basket. Dari himpunan A dan himpunan B ini dapat kita lihat dan diketahui bahwa relasinya atau hubungan antara himpunan A dan B adalah menyukai olahraga. Untuk diagram panah itu yang pertama untuk himpunan dinyatakan dengan kurva tertutup. Kurva tertutup sederhana seperti ini. Bisa kalau dulu di kelas 7 kalian menuliskan himpunan kan juga seperti ini ya. Ada kurva sederhana, bisa dengan tanda persegi panjang, bisa dengan persegi atau segi 4, atau dengan lingkaran atau oval ya. Kemudian nama himpunannya dituliskan di atasnya begini, anggotanya dituliskan di dalamnya dengan diikuti oleh tanda titik ya, tanda titik seperti ini. Anggota A dan B sudah kita tuliskan, kita akan menyatakan relasinya dengan panah, maka disebut diagram panah. Tadi yang pertama Indra menyukai renang, kemudian kita pasangkan Indra ini dengan renang. Ya, ini harusnya di atas ini renang. Kemudian juga menyukai voli dan sepak bola. Selanjutnya untuk Tono menyukai voli, pasangkan dengan voli, dan basket, maka pasangkan dengan basket. Yang ketiga Andi menyukai basket saja, jadi pasangannya juga hanya basket. Berikutnya untuk menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Yang namanya himpunan tadi Ibu sudah menyampaikan dimulai dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Di dalamnya dipisahkan dengan tanda koma antar anggota. Nah, karena ini himpunan pasangan, maka ya di antara anggota-anggota itu anggotanya merupakan pasangan apa?
Kalau di sini adalah pasangan siswa dan olahraga yang disukai. Indra menyukai renang, Indra menyukai voli, Indra menyukai sepak bola, dan seterusnya. Saya yakin kalian ini bisa, ini tidak susah ya kalau ya ini. Untuk yang berikutnya diagram kartesius. Kalau sebelumnya di bab 1 kalian sudah belajar diagram kartesius itu memuat sumbu X, sumbu Y yang tegak dan mendatar ya. Seperti ini. Kita misalkan untuk yang sumbu mendatar, ini merupakan siswanya, atau ini yang A. Kemudian yang tegak adalah olahraganya atau B. Kita masukkan anggotanya tadi untuk siswa, Indra, Tono, Andi, dan seterusnya. Kemudian untuk menuliskan relasinya atau pasangannya, Indra tadi menyukai renang. Nah, kita simbolkan dengan tanda lingkaran atau titik seperti ini. Kemudian menyukai voli dan menyukai sepak bola. Sedangkan Tono tadi menyukai voli dan basket. Kemudian Andi menyukai basket. Ini untuk menyatakan dalam 3 cara. Silahkan kalau masih belum jelas nanti diulang-ulangi. Berikutnya ada himpunan A dan B yang anggotanya A ada 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 5, 6. Dihubungkan dengan relasi faktor dari. Nyatakan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, apa itu faktor dari? Jadi faktor itu bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Yang pertama untuk diagram panah. Sama seperti tadi, kalian buat himpunannya dulu dengan kurva sederhana. Masukkan anggotanya. A ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada tadi yang B anggotanya adalah 1, 2, 5, 6. Jangan lupa berikan titiknya ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut, A ke B relasinya adalah faktor dari. Tuliskan di sini relasinya. Nah, kuncinya di sini ya. Nanti kalau sudah sampai ke bilangan itu kebanyakan ada yang terbalik. Kuncinya di sini, membacanya adalah dari sebelah kiri. Karena arah panahnya ke sana ya, ke kanan, kita bacanya dari kiri. Jadi 1 itu faktor dari berapa? Nah, 1 itu membagi habis berapa? 1 adalah faktor dari 1. Maka pasangkan 1 dengan 1. Nah, 1 juga faktor dari 2. Maka kita pasangkan dengan 2. Kemudian 1 juga faktor dari 5. Nah, 1 juga faktor dari 6, maka 1 itu dipasangkan dengan semua, karena 1 adalah faktor dari semua bilangan. Nah, berikutnya 2. 2 itu faktor dari berapa? Faktor dari 2 dan 6. Maka nanti 2 pasangkan dengan 2 dan 6. Kemudian 3. 3 itu diantara ini adalah faktor dari 6. Bisa membagi habis 6. Maka 3 dipasangkan dengan 6. Kemudian 4. 4 itu faktor dari berapa? Di antara anggota ini, karena tidak ada bilangannya di sini, 4 tidak ada faktor dari 1, 2, 5, 6, maka dia tidak dipasangkan dengan salah satu atau di antara anggota ini. Nah, kalau nggak ada pasangannya, ya sudah biarkan. Itu untuk diagram panah. Jadi saya ulangi, kita bacanya dari sebelah kiri ya. 1 ada faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Selanjutnya untuk himpunan pasangan berurutan, tinggal dituliskan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 5, 1 dengan 6 ya. 1 pasangannya itu tadi. 2 dengan berapa aja. Nah, yang 4 tidak ada pasangannya ya tidak kita tuliskan di sini. Berikutnya untuk diagram kartesius.
Nah, ini untuk diagram kartesius, ini yang anggotanya A, ini anggotanya yang B. Nah, kenapa di sini kosong? Karena memang ini 3 dan 4-nya bukan anggota dari B. Tapi kenapa ini masih ada ya? Ini untuk menuliskan seperti ini, nulis di diagram kartesius kan harus urut ya. Ini menggunakan skala. Jadi tadi satu pasangannya 1, 2, 5, 6. Kemudian 2 pasangannya 2 dan 6. 3 pasangannya 6. Karena 4 tidak punya pasangan ya, ini nggak punya pasangan di sini. Kita lanjutkan contoh yang contohnya cukup 2 ya. Nanti kalian bisa mempelajari di buku paket sudah ada, atau kalian cari sumber yang lain. Kalau masih belum jelas bisa kalian tanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.